miskin sama orang miskin yang kelihatan kaya, itu memang benefitnya lebih banyak orang miskin yang kelihatan miskin. Masih belum mau investasi, masih nunggu-nunggu, saya kasih tahu satu fakta. Kamu semakin menunggu, potensi kekayaan yang bisa kamu keruk itu semakin sedikit. Halo sahabat Mirai Aset, bertemu lagi di podcast Bicara Uang. Podcast berbicara tentang keuangan investasi yang santai dan tajam. Bersama saya Berinda Sandra. Kali ini kita akan bahas tentang suatu tema yang menarik, yaitu terlihat miskin itu penting. Nah, sama siapa kita membahasnya? Tentunya dengan seorang financial planner dan wealth planner. Dan gak asing lagi ya, Mas Andika Wijoyo. Mari kita langsung bahas nih, kenapa sih harus membahas konten seperti itu? Maksudnya membahas tema seperti itu dikala sekarang media sosial tuh lagi hype banget, orang-orang pada menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kesuksesannya. Oke, kita langsung aja. Halo Mas Andika. Apa kabar Kak Sandra? Ya, baik. Panggil Kak aja nih. Iya, panggil Kak aja, biar gak kelihatan tua ya. Baik, gimana kabar? Baik. Iya, kita langsung ngobrol aja ya. Boleh. Ini tentang konten yang viral nih, Iya. nih. Ngebahas tentang kenapa terlihat miskin itu penting. Oke. Di saat semua orang pada pengennya flexing, apalagi udah ada medsos kan, nggak flexing nggak keren. Iya, gitu ya. betul. Apakah terlihat miskin itu supaya bisa menghindari juga kita dari orang-orang yang mau minjem duit? Boleh Mas. Oke. Jadi sebenarnya ide mengapa saya bikin konten itu karena sebenarnya melihat fenomena yang ada di generasi sekarang, sebenarnya nggak hanya generasi sekarang sih, ini sebenarnya generasi X, generasi Y, Z itu semua punya tendensi untuk menunjukkan gengsinya gitu loh. Tapi yang salah tuh sebenarnya adalah dia mencoba untuk terlihat bukan menjadi kaya tapi terlihat kaya, tetapi sebenarnya kemampuan finansialnya tuh belum cukup. Okay. Dan itu tuh dapat membawa dampak buruk ke depannya. Gitu. Dan juga yang kedua yang mau saya sampaikan adalah memang benar kalau kita bandingkan ya, misalnya ini sama-sama kasarnya nih ya, orang miskin, kita bandingkan orang miskin yang kelihatan miskin sama orang miskin yang kelihatan kaya, itu memang benefitnya lebih banyak orang miskin yang kelihatan miskin. Apa tuh gitu. benefitnya? Ya, kayak saya kasih tahu keburukannya dulu. Yang miskin tapi terlihat kaya, itu pasti akan menimbulkan masalah-masalah finansial ke depan. Dia kemampuan finansialnya belum begitu besar, tetapi ingin beli ini, beli itu, ujungnya nanti terjebak di pinjol lah, terjebak di utang kanan kiri, temannya dan sebagainya, relasi jadi rusak. Beli barang-barang, dia pingin beli barang tapi beli barangnya mungkin barang-barang yang ngejar murah, mungkin yang barang-barang yang black market lah, yang gak jelas lah, dia beli hanya untuk flexing di depan kamera. Itu akan menimbulkan dampak finansial yang besar ke depannya. Istilahnya bergaya di luar kemampuan lah. Gitu. Oke, jadi menurut Mas Andika bahayanya tuh adalah di bagian untuk finansialnya ya. Betul. Bagi mereka yang ingin terlihat kaya di luar kemampuannya. Terlihat kaya itu nggak masalah sebenarnya. Kalau memang kemampuan finansialnya memadai. Yang jadi masalah itu sebenarnya terlihat kaya, ingin kelihatan kaya, padahal kemampuan finansialnya itu nggak memungkinkan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin terlihat kaya, tapi karena pencapaian kita itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya. Kan orang tuh hidup berdasarkan kemampuan finansialnya aja. Sebenarnya mau saya sampaikan tuh seperti itu. Iya. Gitu. Karena kan kita pasti pengen ya, Mas Andika ya, setuju nggak sih? Taraf hidup kita semakin naik, betul. Pasti kan kebutuhan atau keinginan kita agak dinaikin. Agak kenaikan, ya. Ada kenaikan. Ada flexing sedikit lah. Betul. Jadi itu nggak salah. Yang penting sesuai kemampuan. Yes, ada formulanya ntar. Oke, terus bedanya antara terlihat miskin dan hidup minimalis. Oke. Ya? Apa nih? Coba biar jelas teman-teman di sini nih. Sebenarnya sama ya, terlihat saya sebenarnya lebih kata-kata yang mau saya pakai itu terlihat sederhana. Cuma kan nggak clickbait ya kan. Nah, iya betul. Lebih baik bilang gamblang terlihat miskin, itu orang mau ngeklik, wah seru nih. Ya? Iya. Saya nanti kalau bilang mengapa terlihat sederhana itu penting, nggak ada yang mau ngeklik. Iya. Jadi memang kalau kita ingin sharing atau mengajar sesuatu ke masyarakat tuh harus memberikan contoh ekstrim lah, saya bilang, supaya mudah dimengerti. Terlepas nanti ada yang mensalahartikan, ya udah gitu. Tapi yang penting yang paham tuh tahu kok yang saya maksud apa. Jadi sebenarnya sama lah, hidup terlihat miskin, terlihat sederhana,
terlihat minimalis. Saya nggak bilang di sini pakai pakaian compang-camping juga enggak, ya kan? Jangan yang miskin-miskin banget. Iya, gitu ya. betul. Artinya sesuai terlihat sederhana lah lebih tepatnya. Oke, jadi terlihat sederhana tapi bukan yang mencolok. Bukan yang mencolok bergaya di luar kemampuan. Oke. Gitu. Nah, bergaya yang sesuai kemampuan tuh yang seperti apa sih, bisa di ini enggak? Oke. Dijabarin enggak, Mas Andika? Contoh. Soalnya kan kalau orang-orang nih gimana cara menghindarinya di zaman medsos sekarang? Orang-orang kan sebenarnya pada berlomba-lomba flexing karena lihat orang lain kan. Nah, itu gimana kita bikin supaya kita lurus aja sesuai kemampuan kita tanpa peduli medsos si A begini, medsos si B begini gitu. Oke. Jadi begini, kalau saya sih tidak pernah melarang orang itu nggak boleh flexing, nggak boleh pamer. Ya, saya rasa nggak mungkin ada orang yang seperti itu juga. Artinya namanya manusia tuh hidup kan pasti ada gengsinya, ada unsur pingin membanggakan sesuatu itu nggak itu nggak salah. Jadi saya langsung aja selagi itu masih dalam batas koridor itu tidak masalah. Saya boleh share satu formula di sini. Boleh. Jadi as long as investasi kita sudah aman, kita sudah punya dana darurat, kita sudah punya proteksi yang cukup, cicilan kita tidak berlebih, ya kita boleh-boleh aja. Flexing. Untuk flexing, yes. Untuk beli apapun itu, ke luar negeri flexing, kemana, jalan-jalan, healing dan sebagainya. Kalau mau to be exact formulanya, saya boleh share sekalian. Ini formula yang teman-teman bisa tiru ya, perhitungannya sangat gampang. Formulanya tuh sebenarnya 50-30-20. Oke. Mungkin ini formula umum yang ya umum, tapi sangat-sangat efektif. Di mana 50% itu penghasilan kita itu bisa buat kehidupan kita sehari-hari, termasuk ya kalau mau jalan-jalan boleh, mau beli barang sesuatu boleh. 30% maksimal itu buat pembayaran cicilan. Jadi pastikan mau nyicil apapun, mau nyicil buat ke jalan-jalan ya paling ekstrim, atau mau nyicil beli handphone, mau nyicil beli anything, itu maksimal total itu 30% dari pendapatan bulanan ya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Kalau bisa nggak ada cicilan semakin bagus. Iya, dan at least sekarang susah ya kalau nggak ada cicilan. Oh jangan dong. Nggak, kalau anak muda bisa. Mungkin it's okay lah ya. Ya 30% pokoknya. 30%. Dan sisanya 20% minimum itu untuk investasi. Diinvestasikan ya, bisa ke saham, ke reksadana, ke emas mungkin bagi yang lebih konservatif ya. Itu pokoknya 20% itu minimum. Jadi semakin tinggi semakin bagus. As long as kita masih ada di koridor tersebut, jika masih ada sisa uang, masih ada uang yang nganggur, ya silahkan saja dipakai buat apapun aktivitas yang ingin kita lakukan. Oke, jadi ada dibagi-bagi ya. Ada pos-posnya. Betul. Gitu ya. Ini lebih ditekankan investasi ya, bukan trading ya. Investasi ya, investasi jangka panjang. Iya, karena kalau kebanyakan di kita tuh banyaknya lebih suka trading kan daripada investasi. Ya, trading itu butuh ilmu lebih, butuh ntar malah nggak bisa flexing kalau. Iya, banyakan trading. Flexing dulu ya. Jadi kalau mau hidupnya yang aman, tenang ya, lebih baik investasi untuk jangka panjang yang sistemnya 20% kan cost averaging juga nanti jatuhnya di aset-aset yang memang kita percayai, ya itu lebih tenang lah. Oke, berarti investasi is a must ya tiap bulan. Betul. Wajib kita sisihkan. Itu minimum, wajib 20%. Oke. Mati-matian harus bisa. Kalau misalnya nggak bisa, nggak usah flexing dulu ya. Cuma 20% loh maksudnya. Iya, kalau kita tahu influencer lain ya, saya nyebut nama Timothy Ronaldo misalnya malah nyuruhnya 80%. Ya kan? Itu lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi, dia bilang hidup cuma boleh 20% dari penghasilanmu, 80% investasikan. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kita coba dulu yang paling minimum dulu deh, bare minimum 20%. Itu must untuk disisihkan. Disisihkan ya. Oke, wajib ya hukumnya ya. Nah, berbicara dengan Timothy Ronaldo ini kan berbicara tentang 80%. Berarti itu ekstrim banget. Berarti kita harus terlihat low banget. Tapi kenyataannya memang banyak nggak sih orang yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya yang super rich itu justru penampilannya terlihat dalam tanda kutip miskin atau sederhana gitu kan. Menurut Mas Andika, ini mereka itu seperti itu kenapa ya? Apakah ya udah nggak penting lagi untuk flexing, yang penting fokus mereka bisnis mereka terus naik. Atau ada persepsi lain nih? Kenapa sih identiknya begitu ya? Yang orang super rich itu sangat sederhana sekali. Betul. SSS. Betul. Sebenarnya kita nggak tahu juga.
sederhana kan yang dia tunjukkan. Sebenarnya yang saya mau sampaikan juga, sebenarnya orang-orang kaya itu kekayaannya bukan apa yang dia tampilkan, tapi apa yang ada di belakang. Iya, ya kan, yang dia tampilkan tuh hanya 1% lah. Kalau punya iya. mobil mewah itu juga 1% hartanya dia. Nggak mau explore ya? Iya, itu enggak, bukan harta terbesarnya tuh nggak di situ. Harta terbesarnya 99% tuh ada yang di aset-aset investasi yang nggak bisa disombongin, nggak bisa dipamerkan. Contohnya mungkin saham. Ya kan, ada banyak orang yang punya kepemilikan saham di suatu perusahaan itu bisa miliar-miliaran, ya kan? Udah banyak reksadana. Ataupun orang yang propertinya banyak, ya obligasi, properti lah, bisnisnya ada banyak dan sebagainya, itu kan something yang di belakang sifatnya, yang nggak mungkin orang lain itu tahu, gitu. Nah, yang jadi ironis sebenarnya kalau kok yang malah justru yang finansialnya ini belum cukup, kok malah ngejarnya ke arah yang ditunjukkan ke masyarakat gitu loh, pingin beli mobil mewah, uangnya habis ke situ, uangnya habis ke beli mobil mewah lah, ke jam tangan mewah, ke pakaian lah, apapun itulah. Maksudnya ngejar tren-tren yang seperti itu. Padahal yang harus dibangun itu sebenarnya di istilahnya ini, yang di belakang nih, aset-aset investasi apa yang bisa kita kumpulkan ya, kembangkan gitu. Jadi seringkali kalau kita lihat orang kaya itu kenapa penampilannya itu sederhana, kenapa penampilannya biasa-biasa saja. Ya ini justru tadi ada fenomena unik di mana orang yang memang sudah punya uang, kadang tuh kita pingin beli sesuatu tuh, kita kepingin banget, itu mungkin karena kita secara keuangan masih kurang. Tapi begitu secara keuangan kita sudah mencukupi, kadang perasaan pingin beli sesuatu tuh sudah hilang. Saya kalau mau tuh, misalnya saya pingin beli, let's say, handphone baru, iPhone terbaru, iPhone 17 misalnya keluar. Kalau kita punya uang, kita ngerasa, aku beli, kalau mau pun saya beli 10 bisa. Cuma apakah butuh? Belum tentu. Apakah saya mau? Belum tentu juga. Jadi kadang mereka lebih merasa, saya juga sudah uang sudah ada, saya merasa cukup, ngapain saya harus ngikutin hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut, gitu loh. Terus mungkin alasan kedua adalah ada juga fenomena di mana orang-orang kaya itu pelit kelihatannya, bener kan? Iya, betul. Ya, pelit sama diri sendiri. Terlihatnya ya. Terlihat pelit sama orang lain, pelit sama diri sendiri, padahal uangnya sudah banyak. Ada apa ini? Nah, mungkin juga bisa kita berkaca kalau orang-orang kaya itu kadang mikirnya sampai ke masa depan. Dia nggak mau hanya kaya sekarang, tetapi dia harus memikirkan namanya financial security, keamanan keuangan di masa depan. Gimana caranya supaya saya bisa makan tahun ini, tahun depan, sampai seterusnya. Saya tidak perlu menjadikan anak-anak saya sandwich generation. Saya sudah aman ketika saya pensiun, dan bahkan kalau bisa anak saya juga aman. Artinya aman, tidak, jika terjadi sesuatu, anak saya tetap bisa mendapatkan penghasilan. Gitu. Jadi mereka, kalau kita sudah memikirkan financial security, kita sudah nggak akan mikirin lagi gimana cara kita terlihat kaya. Gitu. Karena untuk membuat financial security sendiri itu cukup membutuhkan banyak uang. Jadi ya kebanyakan orang pelit tuh karena dia memikirkan masa depan. Betul. Setuju sih dengan Mas Andika itu. Kayaknya kalau untuk semakin kaya, skala prioritasnya udah berubah ya. Dan betul. Pemikirannya betul panjang sekali. Betul. Karena ke bawah harus dipikirin ya. Betul, sampai ke masa depan. Keturunan. By the time kita sudah mikirin masa depan tuh, kita sudah nggak akan mikirin untuk mau flexing ya. Ikut flexing dan sebagainya tuh udah nggak kepikiran biasanya. Betul. Nah, gimana nih kalau misalnya ngobrolin flexing, gimana caranya supaya kita tuh tidak terpengaruh? Biar tetap kita bertindak atau mengacu pada koridor kita sendiri gitu kan. Apalagi sekarang istilahnya kayak kita gimana sih cara ngendaliin dorongan untuk pamer, tanda kutip gitu kan. Apalagi sekarang zamannya medsos, pamer semua isinya. Betul. Oke, kalau dari sisi keuangan ya kita tadi sudah belajar bagaimana kita membudgetkan keuangan kita, penghasilan kita. Ya, ikutin aja formula itu. Udah, misalnya mau flexing kalau uangnya masih cukup, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Asalkan investasi sudah terpenuhi, cicilannya juga aman. Dan juga tagihan-tagihan semua kebayar dan sebagainya, lunas, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada uang, mau jalan-jalan, liburan, flexing, mau anything ya, naik bisnis kelas sekalipun, itu
go ahead. Kalau memang ada uangnya, budgetnya. Iya, ada budgetnya, dan investasinya juga sudah aman, cicilannya juga sudah aman. Oke. Jadi nggak ada salahnya begitu loh. Kebanyakan orang tuh investasi juga enggak, cicilannya 80%, ya kan? Terbalik-balik ya. Iya betul. Kadang wah sudah anaknya uang sekolah juga belum tentu bisa bayar, tapi lebih mentingin flexing. Itu yang salah tuh. Jadi menurut Mas Nika boleh flexing tapi on budget. On budget. Sesuai budget. Betul. Jangan memaksa. Flexing healing tapi nggak taunya pakai pay letter gitu ya. Itu jangan itu kejebak ya. Gituan. Lebih baik kita healing tapi memang kita udah kumpulin nih dari jauh hari uangnya. Nabung. Flexing ya udah flexing aja. Betul. Gitu ya. Itu it's okay ya. It's okay. Saya nggak ngajarin di sini hidup seperti petapa yang harus bertapa yang nggak boleh kemana-mana, hidup anti duniawi, nggak juga ya. Karena ya kadang menjadi konsumtif, mau beli apapun ya nggak apa-apa lah, itu bagus buat kita sebagai investor juga ya. Jadi kita invest di perusahaan, barang-barangnya laku, produknya laku, that's good, ekonomi muter. Tapi jangan terlalu over lah, maksudnya sesuai dengan budgetnya aja gitu. Nggak harus juga. Ya udah kalau nggak punya uang diem aja di rumah gitu, nggak usah kemana-mana. Kalau memang nggak punya uang, juga. Ya perlu juga, betul. Kalau nggak punya uang ya diem aja. Iya, betul. Iya. Mau ngapain? Iya sih, daripada kita jadi ngeluarin uang pakai hutang gitu ya. Iya, itu kan udah kena bunga lagi. Itu nanti ya itu tadi saya bilang dapat menimbulkan masalah-masalah keuangan di masa depan. Iya betul. Nah itu ngobrolin masalah keuangan masa depan. Jadi sekarang kita akan bahas tentang dampak keuangan ya dari gaya hidup pamer. Kira-kira apa nih menurut Mas Andika konsekuensi finansial yang sering banget nih Mas Andika temuin, entah klien atau siapa yang dia hidup flexing tapi nggak sesuai budget, jadi maksain gaya hidup gitu. Apa tuh biasanya konsekuensi finansial yang mereka dapat? Oke. Biasanya ya barangnya harus dijual-jualin. Itu kasus paling ringan lah. Bisa beli mobil nggak bisa bayar cicilan ya dijual mobilnya, disita. Atau walaupun belinya cash tapi ternyata ya ada kecelakaan lah, ada apalah, ada musibah lah, mobilnya harus dijual. Itu kasus ringan. Itu sebenarnya ngejual barang ya udah selesai ya kan. Belum lagi kalau yang sudah masuk ke menggunakan utang. Itu lebih parah lagi. Ya kalau sudah menggunakan utang, ditagih debt collector, ditagih kanan kiri lah. Kalau utangnya ke bank ya ditagih sama banknya. Kalau utang ke saudara, utang ke teman bisa merusak tali silaturahmi ya kan. Itu menurut saya konsekuensi yang cukup buruk gitu loh, hubungan jadi rusak dan sebagainya. Bayangin ini pernah terjadi nih tahun kisah ini. Nyata. Ya kisah nyata nih tahun ini kita bisa pamer ke orang-orang ya, ini aku punya mobil baru bawa pulang kampung waktu lebaran nih. Pulang kampung waktu lebaran bawa mobil baru, semua saudara-saudara dipamerin. Tahun berikutnya bisa datang minta bantuan loh sama orang yang dipamerin itu. Bayangin coba. Itu kan situasi yang nggak sanggup bayar juga cicilan. Iya, karena ada kebutuhan yang mendadak lah yang nggak dipikirkan sebelumnya. Jadi orang yang dipamerin sekarang malah dimintain tolong, gitu. Itu kan kondisi yang miris sebenarnya ya. Coba kalau dari awal kita nggak pamer nggak apa, tahu-tahu kita minta tolong, mungkin masih ditolongin. Iya betul. Ini kalau udah pamer, udah belagu ya, sombong, ya kan? Minta tolong ya. Tahun depan kita minta tolong, waduh. Mana ada yang dari sini turun dong. Mana ada yang mau bantu ya. Salah satu benefitnya terlihat sederhana tuh seperti itu. Salah satu benefitnya ketika kita dalam masalah masih ada orang yang mau nolong kita. Gitu. Oke. Di sisi lain ada nggak nih contoh nyata lain nih dari Mas Andika, orang yang hidupnya di bawah kemampuan tapi justru punya kekayaan yang besar. Maksudnya dia nggak flexing lah, gitu. Tapi kekayaannya tuh besar. Ada nggak kliennya? Ada atau banyak. Dia ada permasalahan finansial kah atau lebih ke untuk mengatur wealth kekayaannya? Ada banyak, tapi ya memang nggak. Justru aneh seperti itu nggak banyak membutuhkan jasa financial planner karena memang ya hidup sederhana, kekayaannya banyak. Dia paling pertanyaannya mengenai bagaimana cara mengembangkan kekayaannya. Harus diinvestasikan kemana, harus bagaimana cara memanage hartanya, aset-asetnya dan sebagainya, tapi nggak pernah mengalami masalah di spending biasanya orang seperti itu. Oke. Nah, berarti kan Mas Andika udah berapa lama nih
menjalankan jasa financial planning? Kalau financial planner mengambil sertifikasi tahun 2016, tapi kalau independen itu di tahun 2019. Oke, berarti udah sekitar 5 tahun lebih ya. Yeah. Ya. Ada kebanyakan nasabahnya atau kliennya itu mereka yang apa tuh Mas Andika? Yang mengatur kekayaan kah? Apa yang terjebak masalah finansial seperti tadi? Kebanyakan ya yang relate sama 80% itu mengatur kekayaan. Oh, oke. Mengatur kekayaan, tapi ada porsi 20% itu yang memang ingin melunasi utang-utangnya. Tapi yang semua so far masih sehat. So far utang-utangnya semua masih sehat. Kalau di Indonesia ya biasanya hanya yang masih sehat saja yang masih mau untuk konsultasi ke financial planner. Kalau yang sudah justru yang beneran sudah kacau balau kondisinya itu sudah not even pakai financial planner udah ada jurus-jurus tersendiri lah. Istilahnya mereka salah satunya lagi terkenal sekarang ikut grup gagal bayar. Kan lagi viral tuh akhir-akhir ini tuh ada grup yang ngajarin orang supaya gagal bayar utang. Supaya gagal bayar utang. Utang iya. Baru denger ya. Jadi pinjam ke pinjol nggak usah dibayar. Oh, tapi namanya jadi buruk kan? Ya nggak apa-apa. Namanya buruk. Nggak dikejar-kejar sama. Nah ada orang-orang. Saya nggak tahu apa yang akan diajarkan di sana, saya nggak tahu. Tapi ya pasti cara menghindar dari hal-hal dikejar-kejar lah. Gimana cara menghindarinya, gimana cara berargumennya. Ini aku baru tahu loh. Ada grup yang untuk menghindari gagal bayar. Ya, bukan menghindari, gagal bayar supaya kita bisa gagal bayar supaya nggak usah ngembaliin uangnya. Ada. Berarti pinjolnya yang nggak resmi ya? Pinjolnya yang nggak resmi, mostly yang nggak resmi, yang resmi pun juga bisa. Ada yang resmi juga. Ada resmi juga. Perbankan juga ada. Perbankan juga ada. Luar biasa zaman sekarang. Beberapa mungkin gurunya juga mengetahui celah hukum di Indonesia, gimana caranya untuk mengeksploit hukum tersebut. Jadi ya diajarin gimana caranya. Begitu. Tapi itu menurut saya ilmu hitam lah. Itu saya nggak pernah ajarkan. Iya, contoh yang tidak baik. Beberapa klien yang ke saya tuh semua masih istilahnya terselamatkan. Gitu. Cuma mereka nggak tahu aja mana yang harus dilunasi terlebih dahulu. Apa yang harus dijual untuk dapat melunasi utang. Nah, itu masih tahap normal. Berarti klien yang setuju nggak sih Mas Andika untuk orang-orang yang menengah ke atas mungkin mereka lebih melek financial planning nggak sih daripada yang ke bawah? Oh iya, jelas. Betul. Justru harus sebenarnya sebagai kayak Mas Andika nih harusnya bukan hanya untuk yang menengah ke atas ya, lebih banyaknya harusnya untuk menolong yang menengah ke bawah biar pada nggak terjebak. Betul. Dan yang I think kalau sudah menengah itu sudah mulai aware juga sih. Tapi kalau yang menengah ke bawah banget itu yang masih belum aware. Ya itu yang susah ya. betul. Jadi harus mereka mengenal investasi aja enggak, literasi keuangannya masih nol. Bahkan masih banyak yang bahkan nggak punya bank buat naruh uang ya, tapi bisa berani utang. Nah itu tuh pola-pola mindset itu tuh yang memang banyak sih aku temuin kalau misalnya, tapi bukan di daerah kota ya, mungkin lebih ke daerah. Jadi mereka nggak ada tabungan, nggak ada apa, tapi berani minjem utangnya tuh bisa langsung yang ratusan juta, tapi nggak tahu sebenarnya buat apa gitu. Sedangkan aset nggak punya, tabungan nggak ada. Nah yang kayak gitu kan yang mindsetnya harus diubah. Kadang juga kebutuhan sih ya, kebutuhan mereka kepepet dan sebagainya. Oke. Baik lagi nih, jadi ke gaya hidup pamer ya, tadi agak enceng sedikit. Di sisi lain nih, apakah terlihat miskin itu bisa berdampak negatif nggak? Baik dari relasi sosial atau menghambat peluang bisnis, itu bisa nggak? Oke, pertanyaan menarik nih ya, karena banyak orang itu merasa kalau saya mau ngedeketin orang kaya, klien-klien yang kaya, saya harus terlihat sama seperti mereka. Biar sederajat. Iya, sederajat, harus beli mobil, at least beli mobilnya harus bagus juga, biar sama, biar setara. Kenyataannya sebenarnya orang kaya tuh cara mikirnya nggak seperti itu. Tapi pertama, saya mau tanya juga orang yang punya pikiran seperti itu tuh, kamu mau ngedeketin orang kaya tuh mau ngapain sih? Mau nawarin apa gitu loh? Kamu tuh punya servis apa yang ingin kamu tawarkan ke orang kaya? Iya. Kenapa nggak ke orang biasa dulu deh? Deketin orang kaya tuh mau apa? Gitu loh. Biasanya ya nggak tahu, marketing nggak tahu mungkin. Juga. Ya kan? Jual produk. Emang jual produk nggak bisa ke orang biasa-biasa, harus ke orang kaya, ya kan? Iya juga sih. Tapi pun oke, kalau misalnya kamu punya
jasa atau produk yang memang target marketnya adalah orang dengan high net worth, ya nggak melulu kita harus ikut berdandan outfitnya sama seperti orang tersebut. Nggak melulu. Orang kaya tuh nggak ngelihat dari kamu pakai jam tangan penampilan. apa. Iya, nggak ngelihat dari penampilan. Mereka lihat dari kredibilitas dan kompetensi. Kamu kompeten atau tidak menjalankan pekerjaanmu? Kamu kredibel atau tidak? Kalau kamu kompeten dan kredibel, mau pakaianmu kayak gimana pun, mau mobilmu sebiasa apapun, orang tetap akan beli. Orang kaya tetap akan beli. Kredibel ya, bisa dipercaya, ya kan? Dan juga skillful, kompeten. Udah dua itu aja. Kalau dua-duanya itu kamu ada, ya nggak perlu beli mobil mewah, nggak perlu pakai jam tangan mewah untuk mendekati atau untuk deal dengan orang-orang kaya. Karena orang kaya tuh belum tentu suka juga dealing dengan orang yang sama-sama kaya. Beberapa lebih suka dealing dengan orang yang lebih di bawah, sorry itu say, lebih di bawah. Mengapa? Ya mungkin karena dia merasa lebih punya power, lebih bisa nyetir, lebih bisa kontrol, bisa controlling. Belum tentu juga mereka suka dengan orang yang setara. Tapi yang pasti adalah kompeten dan kredibel. That's it, that's all. Betul. Kalaupun dengan menambah mobil mewah, dengan outfit yang bagus, yang keren, itu paling bisa menambah 1-5% lah peluang keberhasilannya. Tetapi kalau dibalik, misalnya kalau mau deal sama orang kaya wajib punya mobil, ya sudah pasti akan deal, sudah pasti akan beli. Ya semua salesman pasti akan nyewa mobil semua. Ya kan, orang sales pasti akan sewa mobil, sewa jam tangan mahal, sewa tas dan sebagainya, langsung deal. Tapi kan kenyataannya enggak. Mereka tetap lihat kredibilitas dan kompetensi. Mungkin mereka sekedar awalnya first impression aja kali ya. Tapi kan kalau orang kaya udah lebih jeli ya. Iya. Saya juga ini contohnya ya, mungkin di industri yang sering saya lihat, yang pernah saya alami sendiri adalah di itu deh desainer gaun buat pengantin. Ya kan, yang terkenal yang sering dipakai artis lah. Kalau kita memang pernah datang ke situ, ketemu sama orangnya juga pakaiannya biasa aja. Desainernya. Iya, betul. Bener kan, desainer pakaiannya biasa aja, nggak keren juga, tapi kompetensinya yang membuat dia terkenal. Iya. Gitu. Ada juga tailor terkenal di Jakarta. Saya pernah datang ke situ juga waktu mempersiapkan pernikahan waktu itu. Ya cuma di ruko biasa, bukan di ruko, di apartemen. Kantornya tuh betulnya apartemen gitu, tampilannya kayak engkoh-engkoh jaga toko biasa, ya kan? Tapi semua orang kaya, semua konglomerat bikin bajunya ke dia. Hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus, kompetensi. Emang produknya bagus. Produk bagus, kompeten, kredibel. That's it. Iya, karena orang kaya lebih banyaknya lihatnya kualitas. Betul. Iya. Bukan hanya sekedar orang dibaliknya kan, ya kualitasmu dulu dong yang ditunjukin. Benar, setuju sih. Terus, nah sekarang kita bahas tentang mindset nih, literasi, balik lagi ya, edukasi ini ya. Menurut Mas Andika nih, apa indikator seseorang tuh udah financial mature selain yang tadi 50-30-20 gitu? Apakah ada lagi? Apakah itu berarti dia sudah bisa tahan untuk tidak terlihat kaya standarnya? Oh ya udah mature, dia tuh udah bisa tahan. Ya betul. Nggak terlihat kaya, berarti dia udah financial mature. Betul, kalau dia bisa menahan untuk tidak pamer, tidak punya hasrat buat memamerkan kekayaan, ya berarti dia sudah mature secara keuangan. Artinya hal-hal seperti itu sudah tidak lagi menjadi concernnya dia, kekhawatirannya dia. Gitu loh. Jadi mungkin dia punya dunia yang lain yang tidak ngikutin tren-tren yang ada di sosmed. Dia mungkin lagi bikin foundation. Kita lihat kalau orang yang super kaya kan aneh-aneh memang. Biasanya nggak lihat medsos sih memang. Mereka medsosnya ada yang ngatur malah. Betul. Kalau kita lihat justru mereka mungkin punya passionnya sendiri yang sedang ingin dikejar lah. Ada hal-hal impiannya yang ingin dicapai lah. Jadi nggak sempat ngikutin flexing seperti itu. Mereka flexingnya tuh berbeda. Flexingnya tuh bisa tiba-tiba bikin foundation, bikin flexingnya dari charity lah. Apa ya, dari kesuksesan kali ya? Iya, dari dampak sih, dampak yang diberikan untuk masyarakat. Iya. Makanya banyak orang kaya jadi pejabat tuh juga kalau dipikir-pikir ngapain? Iya, gitu, betul. Ya itu bagi mereka itu flexingnya seperti itu. Jadi tingkat flexingnya tuh mungkin berbeda. Gitu loh. Jadi semakin kaya orang flexingnya udah nggak yang dunianya barang-barang. bukan ke barang-barang lagi lah.
itu bukan ke barang lah, yang pastilah ke hal lain lah, entah itu mau jadi bupati mau jadi wali kota, mau jadi apa. Ada impian, menurut saya ada impian atau passion yang sedang dia kejar lah. Oke, iya, karena kalau misalnya orang kaya udah targetnya beda ya. Iya. Udah bukan sekedar harta benda, betul. Setuju. Terus menurut Mas Andika nih, gimana cara kita bisa bangun mindset kekayaan yang tenang, bukan kekayaan yang berisik? Oke. Membangun kekayaan yang tenang. Kekayaan yang tenang. Kalau kita, ya ini gampang aja ya yang sudah saya alami nih. Kalau kita setiap penghasilan kita belikan aset-aset investasi, itu otomatis akan tenang sendiri kok. Instead of kita beli barang-barang flexing terbaru, nggak tahu apa, mulai dari Pop Mart lah, sekarang Paddle lah dan sebagainya. Ya instead of kita mati-matian ngejar barang-barang seperti itu, ikut lifestyle yang seperti itu, lebih baik uang kita tabung, masukin ke saham, masukin ke reksadana, masukin ke any aset investasi, ya belinya di Mirai Aset, jangan lupa. Boleh. Ya kan, itu kan nggak bisa dipamerin. Iya, nggak bisa. Ya, lucu dong, ini aku beli saham BBCA. Iya, lagi minus nggak bisa. Dipaksa harus diam. Gitu. Tapi kan dalam hati kita tahu, oh, asetku di BBCA tuh segini, asetku di Bank Mandiri tuh segini, asetku di reksadana tuh segini. Dia tahu. Jadi itu sudah mulai sadar biasanya. Oh, aku tuh ternyata kaya kok. Cuma nggak dalam bentuk pamer aja. Iya. Kekayaanku dalam bentuk aset investasi. Nanti kalau dia sudah sadar seperti itu, nanti hidupnya sudah nggak akan pernah pamer lagi. Biasanya sudah terbiasa, seperti itu. Sudah terbiasa. Diam-diam jadi milioner gitu. Diam-diam jadi milioner, betul. Diam-diam uangnya banyak. Nggak pernah utang, nggak pernah aneh-aneh. Kuncinya itu nggak pernah utang. Diremehkan pun nggak masalah kok. Kalau orang-orang yang sudah seperti itu, dia merasa, oh asetku semua nggak kelihatan, memang silahkan aja ngeremehin. Just because kamu bilang aku miskin, belum tentu aku miskin beneran kok. Gak usah tersinggung atau sakit hati ya. Orang yang tersinggung dibilang miskin biasanya memang miskin beneran. Kalau pemain sepak bola misalnya Ronaldo dibilang nggak bisa main bola, ya paling dia, oh ya udah kalau menurutmu seperti itu. Gitu. Mentalitas seperti itu yang harus kita punya sebenarnya. Gak bisa main bola, tapi kalau kita lihat kan kekayaannya udah wow, betul. Fantastis. Silakan aja. Misalnya kamu bilang miskin, udah. Kalau yang orang yang mentalitasnya sudah kaya, nggak masalah dibilang seperti itu. Berarti untuk proses menjadi kaya yang tenang itu adalah gimana kita caranya untuk bisa menahan diri ya. Menahan diri. Gitu, apalagi banyak yang lagi hype sekarang tuh nggak perlu juga kita ikutin sekarang juga gitu kan. Kalau nggak ada uangnya nggak perlu diikutin. Nggak perlu diikutin. Kalaupun ada. Kalau ada silahkan. Oke, kalau ada nggak apa-apa, silakan. Ya, betul. Kalau memang punya uang penasaran, ya dicoba aja, nggak apa-apa. Gitu. Tapi nggak usah mati-matian. Sebenarnya yang di sini saya ingin tekankan adalah jangan sampai kamu tuh mati-matian hidup hanya buat impress orang lain. Nah itu banyak yang seperti itu kan? Iya, itu yang salah, Mas. Betul, mati-matian hidup bekerja buat beli barang yang fungsinya buat impress orang lain. Ya orang lain tersebut not even suka juga. Malah jengkel gitu. Ini orang kenapa sih? Malah pengen lebih flashing lagi. Gak ada habisnya ya. Sombong banget nih kan. Untuk apa ya? Itu kan nggak produktif gitu. Udah orangnya juga nggak suka kamu pamer-pamer kayak gitu, kamu panas-panasin lagi. Nanti jadi nggak habis-habis. Nggak bisa habis. Ntar dia pamer, kita balas lagi. Balas. Uangnya sama-sama habis. Sama-sama saling minjem. Iya, jadi malah petaka ya. Betul. Oke. Nah ini gimana nih, Mas? Menurut Mas Andika, tips dari Mas Andika gimana sih caranya kita mulai merubah gaya hidup kita yang konsumtif misalnya kan kalau ya anak-anak muda sekarang ya, mereka kan lebih konsumtif ya, nggak memikirkan untuk nabung dulu atau ya boro-boro 50 30 20 lah, masih nanti lah karena kan YOLO ya. Ya, jangan dong. Life is only once ya. Terus gitu mereka mungkin berpikir masih muda gitu kan. Harusnya untuk masa menabung nanti mungkin ketika udah married kah atau misalnya udah umur berapa. Nah, gitu. Gimana nih cara ngubah gaya hidup kita yang konsumtif jadi lebih mindful tanpa rasa kehilangan status sosial? Ini jawabannya agak panjang nih. Ya pertama, cara paling gampang ikuti formula tadi aja. 50 30 20. Kalau masih belum mau investasi, masih nunggu-nunggu, saya kasih tahu satu fakta. Kamu semakin menunggu potensi kekayaan yang bisa kamu keruk itu semakin sedikit. Betul.
Kalau Setuju. kamu menunggu 10 tahun, kamu sudah habis 10 tahun. Uang bisa dicari tetapi waktu sudah nggak bisa diputar. Iya benar, waktu is an important thing Waktu ya. kita mau cari aset investasi, saham ada lebih dari 600 perusahaan di Indonesia yang bisa kita beli, waktu nggak bisa diputar. Betul. Jadi sekali terlambat 10 tahun, 10 tahun sudah hilang. Terlambat 20 tahun, 20 tahun sudah hilang. Ketika sudah dibuktikan ya dengan compounding effect, yang Warren Buffett bilang itu adalah keajaiban dunia, dengan compounding effect itu kamu terlambat 5 tahun atau 10 tahun itu sudah akan kehilangan uang banyak sekali. Jadi start semudah mungkin itu adalah langkah yang paling bagus. Supaya nanti ketika kita masuk usia pensiun, usia 55 atau 60 tahun, di mana mungkin kita sudah tidak bisa bekerja lagi, which is mostly hampir ya usia pensiun di Indonesia 55 sampai 60 tahun. Menikmati hidup lah ya. Menikmati hidup, kita sudah punya aset yang cukup. Dan kalau kita pensiun finishnya di usia 60, baru kita nabung di usia 40, kita cuma punya waktu 20 tahun. Ini bayangkan kalau kita nabung di usia 20, kita punya 40 tahun masa untuk mengembangkan investasi kita. Dan uniknya lagi ya, namanya investasi semakin agresif, semakin returnnya semakin tinggi, itu butuh waktu lebih lama. Iya, betul. Karena secara aset-aset seperti saham misalnya, secara jangka pendek sangat-sangat volatile. Iya, bisa tetapi rugi secara jangka panjang dia pergerakannya cenderung naik. Betul. Sesuai dengan ekonomi di Indonesia. Betul. Jadi yaitu advantage kalau kita mulai lebih awal. Kalau kita tidak menunda-nunda, sedikit tidak apa-apa, nabungnya sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau mulai lebih awal itu hasilnya akan jauh lebih besar. Jadi harus start early. Sekarang juga jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda lagi. Apalagi kalau yang masih muda-muda. Masih muda-muda belum ada tanggungan, wah ya benar 80% memang harus masuk ke investasi. Iya, betul. Dan apalagi dan mungkin kedua ya supaya tidak kehilangan status sosial, ya kan. Jadi gini. Kalau menurut saya tidak mengajarkan orang hidup harus seperti dewa yang harus seperti pertapa yang tidak tersentuh hal-hal duniawi, enggak ya, tapi at least kalau kamu mau menyenangkan dirimu, at least itu beneran yang bikin kamu senang. Apa yang kamu membeli sesuatu yang jadi passionmu. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena ikut-ikutan. Habis uang buat ikut-ikutan. Lagi tren labubu ikut-ikutan. Lagi tren ini sepatu A, sepatu B ikut-ikutan beli. Ya pedal sekarang. Pedal ikutan beli, ya kan? Udah. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang kaya ya itu juga punya passion kok mereka. Ada orang kaya yang passionnya beda, Mas. Iya. Orang kaya sederhana. Passionnya mereka ini biasanya yang ekstrim. Jalan-jalan enggak juga, ada yang hobi mancing. Tapi alat pancingnya bisa yang mahal-mahal, ratusan juta. Anything, mereka tuh lebih fokus ke passionnya lah. Ada orang kaya mobilnya biasa. Why? Karena mereka memang enggak suka mobil. Sukanya mancing. Pancingnya yang mahal gitu. Ada orang yang suka bikin kopi. Orang kaya yang hobi kopi, beli mesin kopi ratusan juta. Betul. Ya nggak masalah. Ada juga contoh ekstrim mungkin yang wibu ya kan? Suka Jepangan ada. Ya? Belum tahu orang kaya, orang wibu kaya. Waduh, itu sekali beli, saya punya teman ya, kaya banget ya. Sekali beli sabuknya Kamen Rider tuh bisa puluhan juta. Gitu. Sekali beli action figure bisa jutaan. Ya, tapi at least itu dia membeli sesuatu yang dia senangi. Gitu loh. Dan dia gak akan kehilangan status sosial karena dia membeli sesuatu yang memang dia suka. Jangan membeli sesuatu yang sebenarnya kamu juga gak suka, tapi hanya buat ngikut-ngikut tren aja, buat merasa relevan dengan teman-teman mungkin. Saya rasa itu bukan sesuatu yang bijak. Gitu. Kalau mau spend uang, ya spendlah untuk hal-hal yang benar-benar kamu sukai. Gitu. Jadi kita spend tentang hobi kita ya. Betul, passion, gitu, hobi. Passion ya. Terus kalaupun kita gabung sama komunitas ya udah yang sesuai passion hobi kita. Betul, carilah hobi, carilah passion. Berarti kalau kita keluarin uang untuk hobi karena untuk kesenangan kita sendiri. Capek kerja atau capek apa, capek ngurusin bisnis, ada yang kita lampiaskan gitu ya. Betul.
Jangan udah capek kerja lihat Labubu kan. Iya. Aneh, kan? Stres Gitu. nggak hilang. Iya, stres gitu nggak ya. hilang, ya kan? Iya, setuju Gitu. sih, betul Mas. Oke, terus kemudian mana tadi ada pertanyaan lagi. Kalau ada nih dari kita yang ingin membangun kekayaan tapi secara diam-diam, 3 kebiasaan keuangan utama yang harus kita punya, kita latih. Oke. Ini saya rasa pertanyaan paling penting nih. Jadi ada 3 hal ya. Biar kaya diam-diam, nggak kaya berisik nih ya. Oke. Nomor 1 disiplin. Ya itu udah paling penting, kita harus disiplin mengatur keuangan kita. Ya tadi itu 50-30-20 itu disiplin mungkin setiap nggak hanya 1-2 tahun aja, tetapi sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan kita tetap menerapkan formula memanage penghasilan tadi. Lama-lama akan jadi habit. Udah disiplin aja. Jadi jangan hangat-hangat doang di awal, gitu loh. Semangat di awal. Oh, ini influencer A bilang aku harus nabung segini. Oh, semangat. 1 tahun. Aduh. Kok kelihatannya berat ini gitu enak ya. nih. Kelihatannya nyicil motor nih. lebih silau nih yang lain ya. Jangan itu harus dijadikan habit. Ya, itu disiplin ya seperti itu. Menahan keinginan kalau memang nggak sesuai budget. Oke. Kita kan subjektif aja ngikut budget, ya kan 50-30-20. Iya. Kalaupun masih ada silakan. Kita subjektif gitu. Boleh lah dihabisin Boleh ya. lah dihabisin. Yang penting sesuai budget. Gitu aja. Terus yang kedua adalah jangan terlalu sering selebrasi. Hal-hal kecil diselebrate. Ya kan? Gajian pertama ini kenyataan orang Indonesia pindah tempat kerja gajian pertama buat traktiran. Iya, betul. Dihabisin. Jangan dihabisin dong. Makan apa? Kadang 50% juga udah banyak gitu loh. Not even harusnya 10% dari gaji dibuat traktiran. No, jadi jangan gaji pertama traktiran. Komisi pertama traktiran. Dapat deals ini traktiran. Semua traktiran, ulang tahun traktiran, ini traktiran. Uangnya habis buat traktiran. Ya. Yang ditraktir nggak cuma satu grup lagi ya. Iya. Antar grup ini, grup itu. Grup departemen, antar kantor lah, inilah, itulah. Wah. Ya kapan kayanya selebrasi terus gitu loh. Iya. Jadi jangan terlalu sering merayakan hal-hal kecil. Itu hal kecil sih, betul. Iya, hal kecil, remeh-temeh, ya kan? Kalau orang pengusaha sukses tembus target, malah nggak ngerayain apa-apa, malah targetnya ditambah. Iya. Target tambah, nggak ada perayaan, nggak ada selebrasi. Selebrasi itu nanti kalau udah 50 tahun. 50 tahun bisa survive, itu celebrate. Hebat lah ya. Tiap bulan selebrasi. Merayakan hal-hal kecil dirayain. Ya ampun, itu kan bukan kenapa-kenapa ya, itu kan hal kecil. Nanti kalau tiba-tiba badainya menghadang, ada halangan menghadang, dan kita sudah foya-foya di awal, itu kan malah kalau jatuh tambah sakit, entah gitu loh. Terus, ini berhubungan juga dengan prinsip ketiga sebenarnya. Ketiga adalah nggak usah cerita-cerita kowar-kowar soal mimpimu, soal cita-citamu, soal ambisimu. Kalau itu belum terjadi, nggak usah dicerita-ceritain. Tapi kan ada orang tuh yang mereka berkoar karena biar semesta menjawab, semesta mendengar, jadi biar cepat tercapai. Atau kan ada juga orang yang nggak bisa nahan kok. Iya, harus ditahan. Justru itu kalau memang ambisimu itu belum tercapai, visimu itu belum tercapai, nggak usah diceritain. Jadi diem aja. Karena pertama yang kamu ceritain itu juga hanya omongan di mulut aja kan, belum terbukti. Ya kan? Kamu cerita soal visimu itu hebat, kamu sedang membangun sesuatu yang keren. Mana buktinya, ya kan? Orang kan juga yang diceritain kan juga mikir, ini beneran nggak, ya kan? Justru kamu cerita-cerita seperti itu, best case skenario orang yang kamu ceritain itu nggak peduli. Ya kan? Nggak suka lah mendengarkan kesuksesan orang. Atau worst case dia malah akan merendahkan kita, merendahkan mimpi kita, merendahkan visi kita. Masa sih bisa? Iya, masa sih nggak penting lu, ya kan? Nggak yakin. Gitu ya. Betul, omongan negatif malah dapat menjatuhkan kita. Best case pun orangnya juga nggak peduli. Oh bagus, oh bagus, oh keren, gitu doang. Cerita-cerita gitu. Ya itu. Kalau kita punya visi atau apapun itu nggak perlu terlalu dikeluarkan. Karena saya punya prinsip satu, ini penting nih. Kita tahu peribahasa pohon semakin tinggi semakin
angin akan semakin kencang. Ya, betul. menerpa. Ya kalau pohonnya tinggi beneran nggak apa-apa. Pohon tinggi kan butuh waktu. Akarnya harus kuat. Kalau memang kesuksesan kita itu sudah semakin besar, anginnya akan semakin kencang. Tapi kalau kita memang suksesnya itu beneran, ya kita kuat-kuat aja. Tapi bayangkan semua itu sifatnya palsu, tingginya pohonnya palsu, ya kan? Penuh kepalsuan yang kita bangun selama ini hanya koar-koar saja. Begitu diterpa angin beneran, kita nggak akan kuat. Malah tambah jatuhnya tambah sakit. Jadi fondasinya harus kita kuatin. Fondasinya harus dikuatin dulu. Kalau masih membangun fondasi, nggak usah terlalu banyak pencitraan dulu. Oke. Nanti kalau jatuh, kalau kita nggak pencitraan kan, kalau jatuh ya tinggal bangkit lagi. Iya. Nggak akan ada yang peduli juga. Betul. Semakin tidak dipedulikan, semakin bagus prinsipnya seperti itu. Oke, semakin nggak kelihatan, Semakin bagus. Betul. Kalau kita lagi struggling, lagi berjuang, semakin nggak diperhatikan tuh semakin bagus. Iya. Jadi kita bisa semakin fokus ya. Makin fokus sama kalau jatuh nggak malu. Iya. Ya, kalau udah keluar-keluar habis itu gagal, malu dong. Bener. Gitu. Berarti 2 ya tadi ya untuk cara kita. 3. Disiplin. Terus nggak usah selebrasi terlalu early, dan kalau punya visi, punya impian, cita-cita, jangan keep dulu aja betul. Ya. Sampai akhirnya orang bisa lihat sendiri cita-cita kita tercapai. Iya, betul. Orang bisa tahu-tahu ini orang kok tiba-tiba jadi keren begini. Biasanya kita jawab enggak kok. Kayaknya itu kurang bisa deh untuk orang ekstrovert, enggak juga ya? Waduh. Kalau introvert ya, iya. Ini prinsip umum, prinsip umum ya. Prinsip umum. Ya mau ekstrovert, introvert sama aja. Iya, harus bisa, betul. Oke, ini karena waktunya ternyata udah nggak berasa nih, Mas Andika udah hampir 1 jam ya. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Penutup ya, sekalian kita refleksi. Di dunia yang penuh pencitraan nih seperti sekarang, bagaimana kita bisa tetap waras dan rasional dalam membangun kekayaan? Oke. Ya, pertama kita harus sadar kalau dunia sosmed itu dunia yang sangat gila akhir-akhir ini, dan akan tambah gila nanti ke depan. Hal-hal aneh, hal-hal gak jelas itu akan semakin banyak, flexing gak jelas akan semakin banyak. Kita hanya perlu mengetahui bahwa tidak semuanya itu real. Tidak semuanya itu kenyataan. Itu semua 90% bisa aja settingan. Ya udah, jadi nggak perlu kita ngikutin gaya hidup TikTok, gaya hidup Instagram gitu, nggak perlu. Kita harus sadar kalau apapun yang terjadi di sosial media itu tuh settingan. Harus kita tanamkan di pikiran kita kalau semua di medsos itu adalah settingan. Karena orang pengen flexing. Kalaupun nggak settingan itu anomali, cuma terjadi di segelintir orang aja. It's not, bukan semua orang tuh seperti itu. Nggak semua orang itu punya mobil mewah, nggak. Tenang aja gitu loh. Jadi santai aja, nggak perlu ngikut gaya hidup sosmed. Ya tetap fokus, disiplin sama tujuanmu, sama visimu. Tetap struggle. Nanti lama-lama kamu akan merasakan sendiri. Oh ternyata kehidupanku tuh berkembang selama ini. Kalau kita kebanyakan ngikutin medsos lah, itu nggak ada habisnya. Kita akan selalu merasa, si A lebih hebat dari saya, si A selalu lebih hebat dari saya. Padahal belum tentu juga. Gitu. Bukan jadi ke arah positif untuk memacu kita, tapi jadi ke arah negatif kita biar bisa kayak dia melakukan segala cara. Betul. Gitu ya. Bisa juga seperti itu, atau malah mendismotivasi kita. Kita jadi ngerasa, aduh sudah capek-capek gini kok nggak bisa seperti dia gitu loh. Yang hobinya pamer, hobinya flexing. Padahal nggak, bisa aja dia flexing, ngutang juga bisa, pinjam temennya juga bisa, ya kan? Iya sih, betul. Banyak tuh ya zaman sekarang ya. Betul. Oke, thank you banget ya Mas Andika hari ini, sangat insightful banget pembicaraannya, apalagi yang tadi itu yang membangun kekayaan diam-diam, 3 hal yang harus kita punya ya, disiplin, terus kemudian jangan terlalu sering selebrasi betul. Terus kemudian ketiga kita juga harus mempunyai itu ya, kalau fondasi punya visi, yang kuat, kalau punya visi diam-diam aja. Oke, itu nice sih. Nice info. Kalau punya visi atau kita strategi apa, kita mending diam-diam aja biar orang kelihatan ngeremehin kita. Betul. Tapi nanti suatu saat lihat nanti ya. Oke. Itu lebih 2 kali lebih memuaskan tuh yang seperti itu. Iya sih, ada kepuasan ada tersendiri kepuasannya ya. 2 kali lipat pasti. Buktiin sendiri nggak percaya. Iya. Tapi kalau kita ngomongnya di awal udah gede, kepuasannya kecil. Iya. Setuju. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Andika untuk waktunya dan insight-nya. Oke, sahabat Mirai Aset, demikian bincang kita hari ini dengan Mas Andika yang sangat insightful banget ya. Jadi kita tahu nih, jadi teman-teman
tolong di media sosialnya follow aja orang-orang yang penting-penting, yang bisa mengangkat mindset kita, yang bisa memperluas mindset kita, dan juga bisa menaikkan skill kita gitu ya. Dan nggak perlu khawatir kalau untuk tampil sederhana, karena itu bukan sesuatu yang negatif. Oke, dan jangan lupa kalau teman-teman sini, ya sahabat Mirai Aset, kalau ingin berinvestasi, baik reksadana, saham, obligasi, bisa menggunakan M-Stock ya. Kita ada aplikasi AI juga di Mirai Aset, kalian bisa mempergunakannya. Oke, tetap cuan, stay waras, dan saksikan podcast kita berikutnya tentu dengan bintang tamu yang menarik lainnya. Bye-bye, thank you.